Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدين والدنيا والآخرة. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang. Kembali kita dikumpulkan olehnya di tempat yang mulia ini insyaallah dengan niat-niat mulia. Yang belum berniat i'tikaf, kami ingatkan untuk selalu berniat i'tikaf, niat menjalin tali silaturahim, mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan dengan niat-niat yang baik itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita bab karahati syurbi min famil qirbah wa nahwiha. Wa bayanu annahu karahatu tanzih la tahrim. Bab menjelaskan makruhnya minum daripada mulutnya ceret bahasa kita, bukan gelas tapi ya ceret atau sebangsa ceret. Ceret itu ya yang dimasak, tapi ada yang tidak dimasaknya, dimasukkan ke tempat air yang besar, lain gelas. Ada mulutnya itu kan kayak model ceret, itu makruh. Wa bayanu annahu karahatut tanzih. Penjelasan bahwasanya hukumnya itu makruh, bukan sampai kepada makruh yang sampai ke derajat haram. Kurang baik minum dari situ tuh kurang baik. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ihtinasil asqiyah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memecahkan mulutnya ceret, yakni antuk sara afwahuha. Jadi yang mulut yang kecil itu dipecahkan, kemudian wa yashrabu minha, minum dari situ. Itu hukumnya makruh, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teko, kalau ceret yang di api, teko lah. Apa bahasa lainnya? Ya tikuan. Makruh dari situ. Jangan dari situ minum, masukkan ke gelas, minumlah dari gelas.
Kalau minum dari situ, apalagi minumnya menyentuh, berarti ya dapat berkah, itulah berkah yang pertama. Yang lainnya itu dapat berkah yang orang minum dari situ. Tidak seluruhnya, kadang-kadang kita itu tidak jijik dengan minuman orang lain. Gelas bersama saja sebagian kita tidak ada yang tidak mau. Padahal sehat seluruhnya, tidak ada yang sakit. Itu pun diantara kita kan ada yang jijik bekas orang. Padahal kadang-kadang kita biasa. Satu gelas itu kadang-kadang 10 mulut. Apalagi santri itu biasa seperti itu. Satu gelas satu kamar. Satu gelas 20 orang. Jadi gelasnya itu diletakkan di bawah galon. Siapa yang ingin minum, itulah gelasnya. Satu gelas 20 mulut. Biasa, tidak ada jijik-jijik. Dan ini pun pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya minum. Sekelompok sahabat Nabi Muhammad terakhir minum. Bukan sahabat mencari berkah Nabi Muhammad dulu minum, tidak mau Nabi Muhammad minum duluan, kecuali sampai sahabat-sahabatnya hilang hausnya. Kemudian setelah seluruh sahabat meminum dari tempat tadi, barulah yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minum di tempat itu juga. Ini menandakan Nabi Muhammad tidak jijik bekas mulutnya para sahabat. Kadang-kadang di antara kita ada yang tidak mau ambil gelas baru. Tapi sekurang-kurangnya jangan sampai kalau tidak mau dengan orang, satu gelas dengan orang, biasakan saja satu gelas dengan istri. Lebih mesra malah. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Siti Aisyah minum. Setelah Siti Aisyah minum, kata Rasulullah, sini gelas engkau. Diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperhatikan di mana tempat bibirnya Siti Aisyah, maka situlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga ikut minum. Dilihat oleh Siti Aisyah, maka tambah senanglah Siti Aisyah. Itu namanya menyenangkan istri. Tidak sanggup minum satu gelas dengan orang lain, maka jangan tidak sanggup minum satu gelas dengan istri. Dan jangan pilih-pilih, dilihat mana bekas istri. Cari yang tak tepat bekas istri, itu sama saja dengan yang pertama, jijik dengan orang lain, jijik juga dengan bekas istri. Lain kalau orang lain itu batuk, itu beda. Kawan batuk, minum dia. Ada botol, diminum oleh kawan, minta kata kawan, dia batuk. Kemudian setelah batuk, karena memang penyakit pilek batuk, dia minum, wajarlah kita habisnya itu jijik, khawatir kalau ada bakteri di situ. Cuman kalau kawan sehat-sehat tadi, kita tuh yang dari kita. Tapi kalau kita yang ikut minum, usahakan jangan menyentuh bibirnya, karena tidak seluruh orang mau minum bekas kita. Oleh karena itulah, kalau bertamu dengan ke rumah orang lain, disediakan, diberikan air minum kalau bisa dihabiskan. Karena kita bukan siapa-siapa yang orang ingin minta berkah daripada kita, kecuali orang minta tolong jangan dihabiskan, saya cari berkah engkau untuk anak. Nah itu bisalah. Ini orang cari berkah tidak ada. Setiap minum, entah lebaran, entah apa, entah bertamu biasa, teh disediakan satu gelas, disisakan setengah gelas. Air minum gelas, sisa setengah gelas. Itu nanti mubazir. Orang yang punya rumah tidak akan meminum bekas kita, akhirnya dibuang. Sayang, berapa banyak orang yang masih kehausan, kelaparan di dunia ini tidak mendapatkan air yang bersih. Kita buang-buang air. Oleh karena itu lebih baik habiskan.
habiskan air minum tadi. Ada orang mengakal-akali, kita ke rumah orang hari raya itu pakai air gelas yang tanggung-tanggung, disebut 120 mili, bukan setengahnya, malah setengahnya gipih modelnya. Ada biasanya seperti itu. Kita tanya kenapa harus betul? Katanya kadang-kadang orang minum mana ada habis, disediakan air gelas itu manalah habis, sayang katanya. Tapi kita perhatikan kurang lebih sama juga. Disediakan yang gelas kecil itu sekali sedot, dua kali sedot, stop dia juga tidak habis juga. Ini berarti bukan karena kebiasaan minum tidak mau habis. Jadi sekalipun yang besar itu tidak akan habis, sediakan yang kecil pun tidak akan habis. Karena kebiasaan minum senang dengan cara tidak habis. Beda kalau di tempat-tempat yang rawan. Kita dibilangi oleh orang sekitar bagian sana, tidak usah disebutkan karena tersinggung orang sana kalau andai kata ada di sini. Ustaz katanya kalau di sana ceramah, kalau dikasih orang minum jangan dihabiskan. Daerah mana? Daerah ini. Jadi kalau minum dikasih teh atau apa, jangan dihabiskan. Kenapa? Khawatir ada racun katanya. Ada racunnya, bahaya juga. Nah, kenapa tidak dihabiskan? Karena katanya racun itu pun sebenarnya tidak mau masuk ke mulut kita. Cuman karena dihabiskan terpaksalah dia masuk. Itu pengalaman saya katanya. Pokoknya kalau di daerah itu jangan dihabiskan. Minum-minum saja karena disuruh orang minum. Tapi sisakan sedikit. Itu karena khawatir kita ada racun. Orang melepas racun sering di situ, katanya orang. Daerah mana? Kira-kira kan sendiri situ. Daerah mana tuh kira-kira? Sehingga sampai-sampai daerah itu tidak ada warung. Warung tidak ada, karena tidak akan laku. Daerah yang terkenal dengan racun-racunnya itu tidak ada warung. Kalau kita kan tiap gang ada warung kopi tersebar di belahan warung. Kulinernya di mana-mana ada. Di sana katanya tidak ada warung, tidak akan laku warung di situ. Jadi kembali kepada hadis, makruh minum lewat mulutnya teko tadi. Jangan minum lewat sana. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayushraba min fi siqai awil qirbah. Hadisnya sama ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada minum daripada mulutnya teko. Muttafaqun alaih. Wa an Ummi Sabit Qabasyah binti Sabitin ukhti Hasan bin Sabit radhiyallahu wa anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa syariba min fi qirbah mu'allaqah qa'iman. Ini beda lagi malah. Dapat hukum dari mana mengatakan hadis yang di atas itu hukumnya makruh, bukan sampai kepada derajat haram. Karena Nabi Muhammad sendiri pernah melakukannya. Jadi kadang-kadang Nabi Muhammad itu sesekali melakukan hal-hal yang demikian. Jadi sebagian ulama mengatakan jika kita itu terpaksa melakukan sesuatu yang makruh, maka niatkanlah juga ittiba' li Rasulillah. Karena Nabi Muhammad itu sesekali pernah melakukan sesuatu yang makruh. Apa gunanya? Supaya menandakan itu bukanlah hukumnya haram. Maka kalau kita terpaksa sesekali minum berdiri atau makan berdiri, niatkan itu ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata sebahagian ulama supaya tetap ikut Nabi. Nabi Muhammad masuk
Kemudian fasyariba min fi kirbah. Nabi Muhammad minum dari mulutnya teko. Qaiman, sambil berdiri malah. Nah, cuman sekali cuman. Tidak tiap hari seperti itu. Kalau kita kadang-kadang terbiasa, akhirnya tiap hari berdiri minum. Berdiri Nabi Muhammad sambil minum lewat mulutnya teko. Fakultu ila fiha faqata'tuha. Ketika si Ummi Sabit tadi melihat Nabi Muhammad minum lewat situ, setelah Nabi Muhammad minum, diambil tekonya, dipotong. Mulut teko tadi dipotong. Untuk apa? Disimpan supaya jangan ada lagi orang minum bekas Nabi Muhammad. Itu disimpan. Simpanan inilah bekas mulut Nabi Muhammad. Saking cintanya seperti itu orang. Lihat Nabi Muhammad minum lewat teko, dapat bekas mulut, dipotong bekas mulut teko, diambil simpanan, ini bekas mulut Nabi Muhammad. Jadi supaya tidak ada lagi orang yang minum lewat sini karena sayang ada bekas mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disimpan, potongan tadi disimpan. Itulah orang mengambil berkah Nabi Muhammad. Bekas minumnya saja disimpan oleh Ummi Sabit Kabasyah tadi. Saking mencari berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma qata'atha litahfadha mawdi'a fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tatabarraka bihi. Diterangkan di sini kenapa dipotong oleh Ummi Habasyah. Dia memotong untuk menyimpan bekas mulut Nabi Muhammad dan mencari berkah lewat situ. Jadi bekas mulut Nabi Muhammad saja itu mengandung berkah. Bekasnya apalagi masih ada benda daripada tubuh Nabi Muhammad. Dan banyak sahabat-sahabat itu mengambil berkah. Rambut Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad kalau potong rambut, beliau tidak memperbolehkan untuk dibuang tanpa dipendam. Pendam kata Rasulullah ke dalam tanah. Kenapa demikian? Karena banyak kadang-kadang sahabat itu mengambil rambut Nabi Muhammad, maka dipendam. Dan ini akhirnya menjadi kesunahan. Artinya fikih menganjurkan setiap apapun yang pernah menyatu dengan kita, maka kalau dia lepas dipendam, sunnah hukumnya. Mana contohnya? Potong rambut. Ketika habis potong rambut, ambil rambutnya, kumpulkan, pendam dalam tanah. Nah, karena pernah menyatu dengan kita. Kuku sama, sunnah dipendam dalam tanah. Nah, kalau kita kan buang-buang saja. Mana lagi kawan anak, apa namanya itu? Tembuni. Tembuni itu sunat dipendam. Kenapa? Karena pernah menyatu dengan kita. Anak keluar juga kawannya tadi, tembuninya dipotong, maka pendam ke dalam tanah. Apakah harus dimandikan? Tidak ada anjuran dimandikan. Dimandikan itu untuk dibersihkan, bagus saja, tidak masalah. Tidak ada anjuran, tidak mesti haram. Kadang-kadang tidak ada dilakukan Nabi, artinya haram, tidak seperti itu. Setiap yang ditinggalkan oleh Nabi itu bukan haram. Yang haram itu setiap yang dilarang oleh Nabi, maka haram hukumnya. Wama nahakum fantahu. Jadi setiap yang dilarang haram, tapi yang ditinggalkan tidak haram. Tidak ada ditinggalkan itu haram. Apa salahnya menyuci tembuni? Tidak ada salah. Bahkan tidak dibuang, tidak dikubur pun sampai tidak ada salah, karena hanya sunat mengubur. Ada orang habis tembuni keluar, bawa campur tanah, kubur tanpa apa-apa, selesai, itu sudah dapat kesunahan. Ada orang sayang dengan tembuninya dibersihkan, kemudian setelah dibersihkan baru diletakkan di tempat yang baik, dikubur ke dalam tanah, itu pun tidak masalah. Yang penting dikubur sunnahnya. Yang aneh itu yang pakai lilin, itu agak aneh sedikit memang.
Orang kita Jawa dia senang pakai lilin. Bicara mungkin hidup. Kita di sana melihat di apa nih di bawah kurungan ayam yang biasa diangkat. Ada lilin dalamnya. Kata orang sana tuh tembuni, berarti bawahnya itu. Oh, tembuni. Kenapa ada lampunya? Supaya dia tidak kegelapan. Lampu tidak ada lampu ya masih gelap di bawah tanah. Adalah yang pakai selang. Pakai selang. Ditaruh selang di atasnya. Ini apa kisahnya ada selang? Supaya dia tidak lemas katanya. Waduh. Pakai selang, tidak selang ya hancur juga dia. Hancur di bawah sana. Nah, karena tembun itu benda-benda mati. Entah wallahu a'lam. Apa kadang-kadang kawannya datang. Akhirnya anaknya senyum-senyum. Dia mimpi. Mana tadi? Sampai ketemu. Jadi si mulutnya Teko tadi dipotong karena Ummi Sabit ingin mengambil berkah daripada situ. Dijadikan simpanan bekas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Darah Nabi saja sebagian ulama mengatakan khusus darah Nabi itu tidaklah najis. Darah Nabi, karena darah Nabi itu hukumnya suci. Kemudian apalagi kotoran Nabi Muhammad tidak ada bekas. Nabi Muhammad itu buang kotoran itu tidak akan ada dapat dilihat. Tidak akan menimbulkan bau dan tidak akan dapat dilihat. Kenapa? Karena dirangkul oleh tanah. Jadi datang ke tanah meraup dan langsung hilang. Kalau kita bisa, tapi cangkul dulu tanahnya. Cangkul tanahnya, buang ke situ, balik timbul. Kata kawan, mana bekasnya? Diraup oleh tanah. Itu kita yang menimbul. Babu karahatin nafsi fi syarab. Bab makruh hukumnya meniup di dalam gelas. Jadi kalau gelas kita itu panas jangan ditiup. Bagaimana katanya supaya dinginkan cepat? Ya sudah letakkan di kipas angin suruh niup. Nah, itu bisa cepat. Atau goyang-goyangkan. Goyang-goyangkan itu kan berarti udara itu tertiup di situ. Jangan meniup. Makruh malah. Jangan ditiup. Kalau kita ingin langsung minum, jangan terlampau panas. Pesan saja air yang hangat, bilang hangat ya bukan panas. Karena kalau dibilang panas betul-betul mendidih dimasukkannya. Kita penat nunggu. Kadang-kadang di rumah-rumah makan, di warung kopi kan seperti itu. Masan apa? Teh panas. Oh jangan, panas betul. Kalau ingin langsung minum, tidak kuat dengan panas, masan apa? Teh hangat. Ingat ya, hangat. Hangat kuku. Kadang-kadang diingatkan betul. Ingat ya hangat bukan panas, kata kita hangat. Oh iyalah hangat. Barulah pas oleh namanya hangat kuku bisa diminum. Kalau terlampau panas, teh panas nanti yang mendidih itu yang dimasukkan. Akhirnya tidak bisa diminum. Karena tidak bisa diminum, apa yang kita lakukan? Tiup. Padahal makruh hukumnya. Jangan meniup di dalam gelas. Termasuk bernapas, jangan bernapas di dalam gelas. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafhi fi syarab. Nabi Muhammad melarang meniup di dalam minuman. Jangan ditiup. Faqala rajulun. Kemudian ada seseorang berkata, al-qazatu araha fil inah. Ya Rasulullah, aku lihat ada kotoran di dalam gelas. Aku ingin tiup supaya menjauh kotoran tadi. Apa kata Rasulullah? Faqala ahrikha. Jangan ditiup, tumpahkan. Andai kata ada kotoran, apalah contohnya? Semut. Jangan ditiup supaya menjauh, kita bisa minum, tapi tumpahkan sedikit sampai semut tadi dia hilang atau jatuh ke bawah. Inilah arwa min nafasin wahidin. Ada lagi sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak akan puas minum kalau satu-satu. Artinya
dia minum, ingin bernapas, letakkan, baru bernapas. Minum lagi, letakkan, baru bernapas. Tidak puas ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau seperti itu, qala fa'abnil qadaha izan anfika. Kalau ingin juga meniup dalam gelas, bernapas dalam gelas, sediakan gelas yang besar untuk mulut engkau. Ini cari gelas yang besar, minumlah di situ. Baru boleh bernapas di dalamnya. Baru boleh. Kalau hanya segelas kecil, jangan bernapas di dalam. Itu pada hikmah kurang baik. Mungkin yang kita keluarkan ketika bernapas itu penyakit, kemudian dimasukkan lagi ke dalam mulut kita, ke dalam lambung kita. Kalau ingin masih juga, ingin puas, tidak puas minum gelas, diangkat bernapas, minum lagi, diangkat bernapas. Maka cari teko besar yang tidak ada mulutnya itu, minumlah di situ supaya puas. Hadisun hasan sahih. Itu setiap hadis, setiap sunnah Nabi itu ada hikmah. Tidak ada Nabi itu menyebutkan sesuatu tidak ada faidah atau hikmah, pasti ada hikmah. Khawatir kalau bernapas, napas kita mengandung penyakit kurang baik. Kemudian karena air tadi kita minum lagi sampai masuk ke dalam lambung. Itu untuk demi kesehatan kita. Apalagi orang yang minum sekaligus itu kalau dari segi kesehatan kurang baik untuk pankreas. Yang lebih baik minum 3 kali teguk, napasnya ambil. 3 kali teguk, ambil napas. Jadi 3 kali teguk, lepaskan cangkir, bernapas, kemudian baru minum lagi. Sehingga teratur air tadi turun. Bukan langsung 1 botol habis. Ini kasihan, paparutan kasihan, pankreasnya kasihan. Sebagian ulama mengijazahkan malah kalau ingin yang kita minum itu berkhasiat seakan-akan itu tidak sama, tapi seakan-akan mirip. Seakan-akan yang kita minum itu ialah air Zam-Zam. Maka sebelum kita minum, sebelum mengucapkan bismillah atau asma Allah, maka sebutkan kepada air tadi, ya ma'u Zam-Zam yuqri'uka salam. Wahai air Zam-Zam mengucapkan salam kepada engkau. Maka minumnya itu pun harus 3 kali teguk, jangan melebihi. Tidak dapat lagi faedahnya. Jadi harus 3 kali teguk, jangan melebihi sampai 5, 6, 7. Sehingga yang kita minum itu seakan-akan berfaedah sebagaimana faedah air Zam-Zam. Ada seorang sekarang sudah tua orangnya, pengasuh pondok pesantren, salah satu di Jawa sana. Dulu dia kena penyakitnya itu model bisa bergemetar, badannya itu gemetaran, lemah badannya. Tapi pergi ke Mekah belajar di sana. Sampai di Mekah 9 tahun di sana. Di Mekah 9 tahun. Mulai ke sana itu sakit. Tapi setiap hari dia ke Mekah, setiap dia sebelum belajar, dan rata-rata yang diminum itu air Zam-Zam. Oleh gurunya disuruh niatkan jadi obat. Selama di sini tiap minum Zam-Zam, pokoknya niatkan untuk menyembuhkan penyakit engkau. Sering gemetar kayak badan tuh kayak lemah lah, lemah jantung lah, lemah apa tuh penyakit. 1 bulan setelah tiap hari minum Zam-Zam, diniatkan untuk obat, sembuh total, hilang gemetaran itu hilang. 1 bulan tiap hari minum Zam-Zam, dan niatkan untuk jadi obat, sembuh. Orang tuanya malah khawatir di rumah. Kayak apa anak ini ke Mekah? Adalah sakit, pergi ke Mekah jauh daripada orang tua. Ternyata sembuh, malah sehat badannya di sana. Berkat air Zam-Zam tadi.
Wa an Abi Abbas wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanaffasa fil ina. Nabi Muhammad melarang bernapas di dalam wadah, dalam gelas, au yunfakha fihi, atau meniup gelas. Jangan ditiup, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab boleh hukumnya minum sambil berdiri. Ini boleh hukumnya. Jadi hadis ini menandakan hadis yang sebelumnya adalah bukan sampai pada batas haram. Boleh kadang-kadang, bahkan apabila ada uzur, maka sesuatu yang makruh hilang kemakruhannya. Mana contohnya? Sunnah kencing itu berdiri. Duduk, sunat kencing itu duduk. Tapi suatu ketika kalau ada uzur yang menyulitkan kita duduk, apa susahnya duduk? Memakai celana jin, ini susah duduk itu. Apalagi celana jinnya itu jin Arabik, bawahnya besar, di lututnya tipis, tidak akan bisa duduk itu, karena apa namanya, dia ketat di lutut itu. Apanya? Yang paling gampang duduk pakai sarung, nah, itu paling gampang lah. Jadi kemana-mana kalau saya itu pakai sarung, paling gampang, tinggal angkat sarung duduk selesai. Tapi kalau celana jin atau celana kain pun agak susah. Jadi, atau yang kedua, ketika ingin duduk, di bawah banyak sampah atau baunya terlampau kuat, WC umum jarang dibersihkan. Kalau duduk, berdiri saja tercium kuat bau, apalagi duduk. Ini penyakit seluruhnya di bawah. Maka ini namanya uzur. Maka boleh dan tidak makruh dia kencing dengan cara berdiri. Sama dengan yang lain seperti itu. Dia sakit perut, ingin minum, duduk, tambah sakit perut, mahnya kambuh. Jadi kalau dia duduk, tertekan sedikit perut, sakit perutnya, maka lebih baik dia berdiri. Bagaimana minum berdiri? Maka hilanglah kemakruhan tadi, karena uzurnya, ada uzur ketika minum duduk tambah sakit perutnya. Lain, Nabi Muhammad sesekali minum berdiri. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzam. Kata sahabat Ibnu Abbas, aku memberikan minum Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada air Zamzam. Fasyariba wa huwa qa'im. Nabi Muhammad minum dalam keadaan berdiri. Maka sebagian ulama menganjurkan kalau minum air Zamzam berdiri. Sebagian ulama mengatakan membatasi. Kenapa berdiri? Kenapa bukan berdiri, tetap duduk. Waktu itu Nabi Muhammad tidak duduk karena ada uzur, sehingga memang harus berdiri. Tapi sebagian ulama tidak ada dalam hadis dikatakan ada uzur. Berarti Zamzam khusus boleh minum berdiri. Terserah milih yang mana. Wa 'an Nazzal bin Sabrah radhiyallahu anhu qala ata 'alayya radhiyallahu anhu bab ar-rahbah fasyariba qa'imin. Bahwasanya datang Sayyidina Ali kepada Nazzal bin Sabrah di pintu masjid. Kemudian Imam Ali minum di pintu masjid sambil berdiri. Wa qala, Imam Ali berkata, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Kenapa aku berdiri? Kata Imam Ali, karena Nabi Muhammad pernah melakukan sebagaimana yang kulakukan. Artinya Nabi pernah minum berdiri, dan itu disaksikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi kebanyakan hadis Nabi Muhammad menganjurkan untuk duduk. Oleh karena itu, untuk memahami hadis, ulama hadis membuat syarat. Kalau bertentangan suatu hadis
dengan hadis yang lain, maka caranya dijamak. Dijamak itu bagaimana? Dikumpulkan dua hadis supaya dapat dipahami. Yang sunnah itu duduk. Nah, kenapa suatu ketika Nabi Muhammad berdiri? Berarti ada uzur yang mengharuskan berdiri, dan ketika itu hilanglah kemakruhan. Maka selesai ulama hadis menyelesaikan memahami hadis yang saling bertentangan. Dan ini pun berlaku dengan yang lain. Ada salat berjamaah dalam satu hadis, keunggulannya sama dengan 27 derajat. Tapi hadis lain malah tidak 27, tapi 25 derajat. Maka ulama hadis menggabungkan dua hadis supaya tidak ada bertentangan. Hadisnya sama-sama sahih. Lalu bagaimana memahami? Kata ulama, gabung hadis tadi. Yang dimaksud 27, maka hadis itu ialah untuk sholat jahar, maghrib, isya, subuh. Yang dimaksud sholat berjamaah lebih baik dibanding daripada 27, 25 derajat, itu sholat yang sir, berarti sholat zuhur dan sholat asar. Maka dua hadis itu hilanglah pertentangannya, dapat sama-sama dua-duanya dipakai. Ini cara ulama hadis memaham daripada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kalau seperti ini, sebagian ulama mengatakan Nabi Muhammad itu berdiri karena sesekali ada uzur, dan itu menghilangkan yang namanya makruh ketika minum dalam keadaan berdiri. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memudahkan kita untuk mengerjakan daripada sunnah-sunnah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dimudahkan hidup di dunia, selamat di dunia kita, selamat pula di akhirat kita. Hadza minni al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.